Terkait EbuPot, saya mohon maaf sebelumnya, saya bukan mau menggurui, tapi saya cuma mau sharing aja. Terkait EbuPot itu adalah salah satu fitur terbaru dari kantor pajak dari DJP Online itu, fasilitas terbaru, fitur terbaru yang dikhususkan untuk subunit dinas. Jadi kalau dinas pendidikan adalah subunitnya adalah sekolah-sekolah, kalau dinas kesehatan itu subunitnya adalah puskesmas. Nah, di EbuPot ini subunit, nah, kalau di dinas pendidikan itu adalah sekolah, sudah bisa membuat bukti potongan baik itu PPN, PPh 23, PPh 21 dan PPh 22. Nah, untuk masuk ke EbuPot ini, untuk bisa login, ini sudah dikirimi oleh kantor pajak. Setiap subunit itu ada nomor identitas subunit tersendiri. Jadi setiap sekolah itu beda-beda. Silakan, ini biasanya diminta ke dinas bagian keuangan. Ini biasanya dikirimi di japri satu-satu karena ini berisi informasi rahasia di dalamnya, karena ada username dan password. Nah, ini kenapa saya share saja, karena password sudah saya ganti. Sudah password yang baru. Seperti itu. Setelah sekolah itu mendapatkan file ini, surat keterangan terdaftar sebagai subunit organisasi yang di bawahnya itu ada username dan password, silahkan sekolah itu langsung login ke DJP Online. Tapi linknya itu ada subunit. Ini linknya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, silahkan masukkan username ada di bawah itu sama passwordnya. Nanti setelah berhasil masuk, password ini diganti untuk keamanan. Nah, setelah itu login. Nah, untuk login di sini tampilannya seperti ini. Ada SPT unifikasi, SPT 21 dan pengaturan. Nah, di pengaturan ini silahkan teman-teman tambah dulu, tambah bendahara. Nama-nama bendahara itu masukkan di sini. Setelah itu buat di SPT unifikasi. Untuk membuat PPN, untuk membuat billing PPN itu ada di sini, daftar bukti pemungutan, itu klik. Kalau pajak penghasilan itu untuk membuat billing PPh 21 untuk honor dan PPh 23 untuk jasa. Saya contohkan untuk bukti membuat billing untuk PPN, pajak PPN, itu silakan klik yang di tengah ini ya, daftar bukti pemungutan. Setelah itu teman-teman tinggal ketik rekam. Nah, di sini ada faktur pajak dan dokumen lain. Nah, kalau teman-teman itu memiliki faktur pajak, itu langsung masukkan di sini. Kalau teman-teman itu belanjanya itu belanja ke Siplah yang non PKP, maka pihak penyedianya itu tidak bisa mengeluarkan faktur pajak, itu tidak bisa menggunakan fitur ini. Saya contohkan di sini ada faktur pajak. Nah, saya cari dulu faktur pajak ini contohnya. Nah, ini ada faktur pajak dari CV Kutub ya. Pertama kita masukkan NPWP-nya dulu, NPWP-nya penyedia. Ini NPWP-nya penyedia, kita copy, kita pastekan di sini. Terus nomor seri fakturnya ini kita copy, kita masukkan di sini. Nah, kode keamanannya kita masukkan. Cek faktur. Nah, langsung data berhasil ditemukan. Nah, teman-teman cuma tinggal klik simpan, nanti billingnya langsung tinggal bisa dicetak. Ini nomor fakturnya langsung terekam, ini online langsung sudah.
ini bisa didapatkan dari penyedia yang PKP. Jadi teman-teman silahkan cek kalau mau belanja di Sipla itu penyedianya PKP atau non PKP. Kalau non PKP yang jelas tidak bisa menggunakan faktur. Kalau PKP itu bisa menggunakan faktur di sini. Ini ada NPWP rekanannya langsung terbaca di sini semua. Teman-teman tinggal klik simpan saja, nanti akan muncul di sini. Saya contohkan di periode bulan 11 kemarin itu ada potongan PPN. Nah, ini yang apa? Yang sekolah kami itu transaksi ke CV Kutub dan CV Muhtaromiyah yang sama-sama mempunyai nomor faktur pajak dan sudah direkam. Nomor fakturnya sudah muncul di sini, tanggalnya, DPP-nya sama tagihannya. Cara nyetak billingnya tinggal teman-teman buat kode billing dulu. Ini diklik, setelah itu cetak billing. Kita coba cetak billing. Nah, tinggal cetak billing ini. Nanti akan muncul billingnya seperti itu. Status ini nanti yang akan merubah adalah dinas pendidikan setempat. Jadi kalau teman-teman sudah membuat billing, ini statusnya biasanya yang pertama adalah belum posting. Nah, ini nunggu dari dinas. Ini nanti kaitannya dengan SPT masa. Kalau ini statusnya sudah berubah, sudah posting, maka ini nanti dinas pendidikan bagian keuangan yang akan merubah ini. Jadi setiap kita membuat billing itu akan masuk ke dinas pendidikan bagian keuangan. Nah, di situ nanti petugasnya itu akan memposting. Kalau sudah diposting seperti ini, teman-teman segera membayar, karena jangan sampai telat sampai akhir bulan, karena nanti akan ada tagihan kalau sudah statusnya sudah diposting. Nah, kalau status ini sudah diposting, maka teman-teman bisa membuat laporan di SPT masa. Diklik SPT masa, perekaman bukti penyetoran. Jadi teman-teman silahkan masuk ke SPT masa, perekaman bukti penyetoran. Di sini pilih tahun pajaknya tahun 2021, masa pajaknya tadi di bulan November. Kita cek. Nah, dicek di sini rekam bukti penyetoran. Nah, ini ada. Nah, caranya untuk merekam gimana? Caranya klik ini. Ini kan tadi yang ke Muhtaromiyah ke CV Kutub, itu ada di sini rekam bukti setoran. Caranya itu klik, contoh itu tadi seandainya saya sudah membayar pajak yang CV Kutub ini sejumlah 338.500 untuk PPN. Nah, bukti bayarnya teman-teman siapkan. Ini bukti bayarnya contohnya ini ya, SDN 5 total. Nah, ini bukti bayar yang sudah kami lakukan. Teman-teman tinggal masukkan di sini, klik rekam bukti setoran. NPWP ini tentang dulu, ganti ke NPWP-nya penyedia, ganti ke NPWP-nya rekanan. NPWP-nya rekanan dicari, bisa ke fakturnya dulu. Ini NPWP-nya rekanan kan, kita copy, kita taruh di sini. Setelah itu nomor bukti setoran, silakan teman-teman buka bukti setorannya. Nah, kalau teman-teman bayar di kantor pos atau di Bank Jatim, silakan cek di NTPN. NTPN-nya ini dicek, dimasukkan. Kita copy dulu, kita masukkan ke sini. Tahun pajaknya 2021. Kita cek setoran pajak. Data ditemukan. Langsung muncul di sini 338.500. Klik simpan. Ketika kita klik simpan, sudah selesai. Jadi tinggal kita lihat di sini yang CV Kutub kita kan sudah masukkan. Lihat. Nah, di sini sudah terekam bukti setorannya. Nah, kalau kita tidak melaporkan SPT masa ini, bukti setoran itu tidak kita rekam ke sini, maka nanti akan muncul tagihan ke dinas pendidikan dan sekolah akan kena teguran. Seperti itu. Mungkin itu saja. Saya cuma sekedar sharing, berbagi ilmu saja.
Kalau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih semuanya.